up till you're empty. I took too much and you let me. We've been down all these roads before, and what we found don't live there anymore. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Down, 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 down. You know I'll stay, don't you tempt me. But all this weight is getting heavy. Been holding up what wasn't meant to stand. I turned this love into a wasteland. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Martin Herdinata, NIM A013121015. Sebelumnya, perkenalkan saya mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Di sini saya membuat video karena ada tujuannya juga, yaitu tujuannya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teknik Komunikasi yang diampu oleh Bapak Yogi. Oke, di sini tugasnya tuh apa sih sebenarnya? Tugasnya tuh kita bikin video, habis itu mencari beberapa perusahaan, agak beberapa sih, satu orang satu perusahaan yang bermasalah sebenarnya. Dan saya memilih perusahaan yaitu Nike yang berkolaborasi atau ada kontrak dengan pemain NBA dari Brooklyn Nets yang bernama Kyrie Irving. Nah, pasti kalau anak-anak basket itu nggak asing lagi lah dengan bukan isu lagi, sebenarnya udah kabar yang fix, yang membuat teman-teman itu pasti sedih sebagai penikmat basket, pecinta fans dari Nike atau fans dari Kyrie Irving sendiri. Oke, kenapa sih alasannya saya memilih Nike gitu dan Nike kolaborasi dengan Kyrie Irving? Jujur aja, saya itu fans berat NBA, basket saya suka banget. Dan yang kedua, saya itu pecinta sepatu Nike. Dan yang ketiga, saya adalah fans berat dari Kyrie Irving. Sebenarnya agak itu sih, agak percaya nggak percaya sebelumnya ada berita kalau Nike itu putus kontrak sama Kyrie Irving gitu. Sebenarnya wah, sangat disayangkan banget sebenarnya gitu. Kenapa bisa putus kontrak gitu? Sedangkan kan kita udah tahu lah ya Kyrie Irving sama Nike udah lama banget. Terus benar-benar sangat disayangkan gitu karena eh, Nike mengeluarkan signatur-signatur Kyrie Irving tuh benar-benar bagus banget dan wah, salut ya bisa desainernya itu dan Kyrie Irving. Mungkin itu kenapa saya bisa pilih perusahaan Nike yang kontrak dengan Kyrie Irving. Mungkin kita lanjut. Mungkin dari teman-teman gitu, dari tadi mikir yang mungkin yang nggak ngikutin basket NBA gitu ya.
Siapa sih sebenarnya Kyrie Irving? Kyrie Irving itu siapa sih? Tukang sapu? Bukan. Eh, dia guru bukan. Dia Kyrie Irving adalah pemain basket internasional. Mungkin akan saya perkenalkan dulu siapa itu Kyrie Irving. Oke, Kyrie Irving. Nama panjangnya adalah Kyrie Irving, Kyrie Andrew Irving, yang lahir tanggal 23 Maret 1992. Sebenarnya bulannya sama, tahunnya beda, bulannya beda. Saya 20 Maret 2003. Keren. Tapi dia di Melbourne, saya di Indonesia. Dia lahir di Melbourne, Australia. Kyrie Irving adalah seorang pemain basket profesional Amerika Serikat yang bermain untuk Brooklyn Nets di National Basket Association. Apa sih itu sebenarnya? NBA. Kebanyakan kan teman-teman pada ngomongin NBA itu kan nggak tahu NBA itu apa. NBA itu adalah National Basketball Association gitu. Eh, Kyrie sendiri di Brooklyn Nets, dia posisinya adalah point guard ya. Dia bisa shooting, dia layup ya, pokoknya dia bagian yang poin-poin gitu sih. Bagusnya lagi, ia mendapatkan gelar Rookie of the Years. Keren gak itu? Gila lah. Setelah direkrut Cleveland Cavaliers sebagai pemain pilihan pertama secara keseluruhan dalam draft NBA 2011. Nah, itu keren banget sih ya. Itu juga karena dukungan dari Cleveland lah ya, Cavaliers. Dia bisa dinobatkan sebagai eh, Rookie of the Years gitu ya. Tetapi yang sangat disayangkan juga Curry eh, memutuskan untuk pindah gitu loh dari Cav. Jadi dia cuma 6 tahun lah. Sebenarnya ya itu tergantung lah ya dari pemainnya sendiri juga, itu juga bukan eh, tuntutan dari tim, tapi ya memang terserah gimana dari pemainnya. Dan itu dari Irving eh, keluar dari Cleveland. Setelah itu dia di 2017 memutuskan untuk keluar dan bergabung bersama Boston Celtics. Tapi di Celtic menurut saya juga karena saya bertanya-tanya gitu loh, kenapa Kyrie Irving tuh malah ke Celtic gitu ya. Memang sebenarnya di tahun-tahun itu Celtic ada Duran ya, Duran yang ya itu pemain yang saya suka juga. Tetapi nggak semuanya pemain handal itu kalau bertemu sama tim yang lain cocok sama mereka itu bisa nyatu gitu loh chemistry-nya. Dan bener-bener aja gitu. eh Kyrie Irving di Celtic nggak lama, sangat disayangkan cuma 3 tahun ya karena jarang juara juga dan sering kalah terus, dan akhirnya mereka bukan mereka sorry Kyrie Irving memutuskan untuk keluar dan bergabung ke Brooklyn Nets di tahun 2019 hingga sekarang. Maaf sedikit berisik karena saya di kampus ada teman-teman saya dari Zal. Halo Zal. Oke, itu mungkin siapa yang nggak tahu Kyrie Irving ya. Jadi Kyrie Irving itu hebat banget dia. Pemain basket handal. Dia di mendapat gelar Rookie of the Years, gila keren nggak itu? Jadi yang teman-teman yang belum tahu ya pasti udah tahu sekarang siapa Kyrie Irving. Nah, ngomong-ngomong Kyrie Irving basket tuh pakai sepatu apa enggak? Pasti pakai sepatu. Jadi seiring berjalanannya waktu, Kyrie Irving dapat dari beberapa itu ya informasi, Kyrie Irving itu dapat kontrak sama Nike di 2014. Nah, jadi Kyrie Irving itu kontrak dengan Nike. Kyrie Irving dan Nike menjalin kerjasama sejak tahun 2014.
Jika diperkirakan Nike membayar sekitar 11 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 161,3 miliar kepada Irving. Wah, gila ini bisa keren banget. Eh, Nike bisa bayar 161,3 miliar gitu loh. Berarti kan penjualannya memang benar-benar laku gitu. Irving pun juga sebagai pemain pemain yang di punya fans banyak gitu. Jadi Nike memang nggak salah mencari brand ambassador gitu. Nah, ada alasannya juga kenapa Nike itu bisa ngebayar eh, Kyrie Irving sebanyak 161,3 miliar. Itu karena Nike dan Irving sukses menjual sepatu signature Irving dengan desain SpongeBob. Nah, pasti kan ini bukan cuman kalangan muda doang ya. Pasti kan yang tua-tua pasti ya siapa yang nggak tahu SpongeBob, siapa yang nggak suka SpongeBob kan. Nah, itu desain SpongeBob itu yang membuat para pecinta sepatu tertarik. Nah, itu loh. Dia pasarnya tuh jadi luas gitu. Bukan bukan cuman anak muda doang. Anak kecil kan pasti suka, bagus deh sepatunya SpongeBob. Tapi yang saya lihat Nike itu bukan ngeluarin desain SpongeBob aja. Emang SpongeBob, tapi dengan teman-teman yang ada Patrick. Yang saya tahu cuman Patrick sama Squidward. Jadi cuman ada tiga, SpongeBob, Patrick, Squidward. Bagus kan? Keren banget. Oke. Nah, ini yang sangat disayangkan. Tetapi itu ada kabar yang mengejutkan yang buat fans-fans basket, fans-fansnya Nike, fansnya Kyrie Irving itu sedih, kecewa lah gitu. Kenapa sih Nike bisa lepas kontrak gitu sama Kyrie Irving? Jadi di sini kabar terbaru Nike memutuskan kontrak Nike bersama Kyrie Irving. Waduh. Dengan demikian, maka Irving kemungkinan besar tidak akan memakai Nike lagi untuk musim 2022 hingga 2023. Wah, gimana itu? Kalau udah gini kan ya penjualan turun ya kan. Dari Nike-nya sendiri juga profitnya juga turun karena yang harusnya bisa bayar Kyrie Irving 161,3 miliar sekarang bisa turun gitu. Wah, itu sangat-sangat merugikan sih sebenarnya. Nah, sebaliknya Nike tidak akan memproduksi lagi sepatu signature Kyrie Irving. Nah, gitu loh. Gimana nggak apa profitnya turun gitu? Padahal kan sudah dibilang itu apa sebagai kalau di analisis itu sepatu signature Kyrie Irving adalah sepatu yang terlaris, yang paling laris terjual. Itu adalah sepatu signaturnya Kyrie Irving. Gimana? Apalagi sudah 14 tahun kontrak sama Nike gitu. Aduh, sayang banget. Sebenarnya itu apa gitu loh. Faktornya itu apa sih yang bikin Nike itu ngehapus kontraknya sama Curry gitu loh. Padahal nggak sayang gitu kan. Bisa profit sebanyak itu bisa bayar Curry Irving 161,3 miliar gitu. Mungkin kita bahas aja deh sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi gitu. Makanya kadang saya mikir apa nggak sayang gitu. Nike perusahaan besar gitu ya. Punya brand ambassador besar gitu. Melepas kontrak gitu. Terus memberhentikan produksi sepatu signaturnya Kyrie Irving gitu. Padahal kan uangnya dari situ gitu ya. Apa nggak sayang gitu. Jadi mungkin kita lanjut aja. Oke, ceritanya gini. Sebelum permasalahan itu terjadi, sebenarnya Nike sudah merencanakan untuk membuat sepatu signature Kyrie Irving seperti edisi Kobe Bryant. Oh, mungkin pengen yang kayak retro-retro gitu. Ya kayak Kobe 3, Kobe 2 gitu. Nah, tetapi rencana tersebut hanya jadi impian semata. Waduh. Jika direntut ulang permasalahan keretakan naik,
dan Irving, yaitu saat naik secara terang-terangan menggugah cuitan di akun Twitter pribadi Irving yang tidak suka dengan naik ke Ri 8. Irving menyebutkan di tweetnya, saya tidak ada hubungannya dengan desain atau pemasaran ke Ri 8 yang akan datang. Ini sampai. Wah, ya kalau kayak gini ya bener sih. Segede-gede apapun, selama-lama apapun perusahaan kontrak gitu ya sama brand ambassador yang mereka pilih gitu ya. Ya kalau misalnya si brand ambassador ini nge-tweet kayak gini di medsos gitu ya, apalagi banyak orang yang ngeliat gitu, kan nggak mungkin cuma satu doang kan yang ngeliat. Ini bener-bener bikin sakit hati gitu loh. Saya tidak ada hubungannya dengan desain atau pemasaran keri 8 yang akan datang. Ini sampah gitu. Wah, ya kalau saya jadi CEO atau ketua pemasar apa pemasaran pimpinan pemasaran sih ya pasti saya nggak terima sih. Ya mungkin memang bener lah kenapa Nike harus apa melepas kontrak karena sebenarnya itu bikin nama perusahaan pun jadi jelek sih menurut saya. Selain itu, selain sudah membuat pernyataan yang menyakitkan seperti itu, Curry juga membuat perilaku yang dianggap, sorry, ada typo, dianggap mencoreng nama perusahaan. Curry menolak program vaksinasi COVID-19. Wah, padahal di saat ini itu lagi tinggi-tingginya COVID gitu ya. Saya aja udah vaksin 3 kali. Saya pakai Pfizer, udah booster juga, jadi sehat selalu. Nah, tapi ini kenapa Curry menolak untuk vaksinasi COVID-19 yang sudah memang diwajibkan gitu oleh NBA sendiri. Tetapi Kyrie Irving memilih untuk tidak membela Brooklyn Nets. Padahal di saat itu ada game yang nantinya Brooklyn Nets akan main berawan rivalnya siapa pas itu kurang ngikutin kalau yang pas COVID. Eh, Padahal kan itu kelihatan orang banyak ya. Nah, sedangkan di Nets ini si Duran itu ada kabar kayaknya dia itu kena COVID dan akan segera pulih. Masuk aja nggak apa. Nah, tapi si Kyrie Irving itu malah menolak untuk di program vaksinasi COVID-19 gitu loh. Yang juga memang sudah aturan kota New York gitu. Tindakan itu sangat mempengaruhi tipologi ke penjualan sepatu signaturnya. Ya gimana ya, kan kita pengennya sehat gitu. Masa kalau kayak saya gitu, misalkan punya eh, panutan gitu. Panutan saya tuh saya senang banget. Karena saya suka main gitar, misal John Petrucci, gitaris dari Dream Theater, keluar dari basket. Tiba-tiba dia bilang, saya nggak mau vaksinasi gitu, COVID-19. Waduh, padahal kan itu memang program dari pemerintah sendiri ya gitu. Memang sudah syarat gitu. Kalau kita mau bepergian pun juga memang harus vaksin gitu ya. Ya, kalau kayak gitu, wah kok kayak gini? Padahal itu panutan saya gitu. Panutan kok malah tidak tidak mengajarkan yang benar gitu. Seharusnya kan mengajarkan yang benar ya gitu ya. Ya seperti kayak gini juga, kayak juga yang mempengaruhi penjualan sepatu signaturnya. Selain mempengaruhi penjualan, Kyrie Irving juga kehilangan gaji sebanyak 14,5 juta dolar AS atau senilai 212,6 miliar rupiah untuk musim ini. Wah, itu impactnya tuh seperti itu loh. Kenapa gitu? Padahal tinggal di apa suntik doang, kenapa nggak mau gitu? Padahal suntik cuma 5 menit, nggak ngabisin uang sebanyak itu gitu loh. Ini dia nggak suntik tapi ngabisin uang
200 miliar lebih. Wah, itu benar-benar bikin hati dak dikduk sih. Mendingan saya kalau dapat 212 miliar saya bikin usaha kayak Nike kalau bisa. Kalau itu saja. Oke, ini ada anatomi mobilisasi kasus pencabutan kontrak Nike X Kyrie Irving. Di kasus ini dicantumkan adalah Nike mencabut kontrak dengan Kyrie Irving. Setelah itu ada pemicunya. Viralnya di beberapa akun media sosial ya seperti ESPN, Sports Center, terus ada dari ya beberapa akun yang memang highlightnya seperti kayak Balbro dan lain-lain gitu buat berita sih kalau pengumuman kalau misalnya Kyrie Irving itu sudah lepas kontrak dengan Nike. Dan pernyataan dari pihak Nike yang menyebutkan Kyrie Irving sudah membuat pernyataan yang menyakitkan dan menolak program vaksin. Begitu, gitu. Terus selanjutnya ada aksiden. Kyrie Irving membuat pernyataan yang menyakitkan di Twitternya yang dibilang tadi ini, yang dibilang saya tidak ada hubungannya dengan desain atau pemasaran Kyrie 8 yang akan datang. Ini sampah buah. Itu benar-benar kalau misalnya saya yang punya perusahaan sih mungkin saya udah gak mau main sama dia lagi. Benar. Di accident sudah framing. Framingnya yaitu pernyataan Kyrie Irving menyakitkan pihak Nike sehingga melepas kontrak dengan Irving. Ya memang sih menurut saya setuju sama Nike gitu. Mendingan dihapus kontrak aja daripada malu-maluin, bener gak Mas Kira? Iya betul. Betul, betul. Oke, selanjutnya ada partisipasinya. Partisipasinya yaitu orangnya, yang orang yang terlibat yaitu ada Kyrie Irving, Nike, NBA, dan netizen. Di NBA karena ada syarat-syarat yang Kyrie nggak eh, jalani yaitu vaksin COVID-19. Sedangkan itu sangat-sangat important untuk eh, karir dia selanjutnya gitu, karirnya dia sendiri dan karir Brooklyn Nets-nya sendiri gitu loh. Karena kalau misalnya nggak vaksin, padahal itu kan syarat gitu ya. Kalau nggak vaksin pasti dia nggak bakal main gitu loh. Kan aneh gitu. Netizen kayak ESPN gitu, berita-berita luar negeri yang eh, yang nyorot NBA ya itu kan pasti juga lah ada kekecewaan gitu. Selanjutnya ada gerakan. Gerakannya yaitu karena menolak vaksinasi, Kyrie Irving tidak diizinkan bermain di musim ini dan kehilangan kontrak dengan Nike. Nah, itu sebenarnya cuma sepele gitu, tinggal colok doang, tapi dia impactnya banyak besar gitu. Dia nggak boleh main di musimnya, di musim yang akan datang dan kehilangan kontrak dengan Nike itu. Dia kehilangan uang sebanyak 212,6 miliar rupiah hanya karena nggak vaksin. Mendingan vaksin apa kehilangan uang segitu, Mas? Vaksin. Mending vaksin. Ini Kyrie Irving memang aduh parah banget. Selanjutnya ada outcomes dan negosiasi. Harus vaksin jika ingin main di musim berikutnya. NBA, itu dari NBA. Kalau dari Nike tidak ada negosiasi karena eh, dari pihak Nike sendiri saat diwawancara ESPN masih tutup mulut. Tetapi dari pihak Curry-nya sendiri dia bilang kalau Curry akan masih pakai Nike, sepatu Nike-nya di musim ke depan. Cuman dari pihak Nike-nya juga belum mencetuskan kalau masih diperbolehkan atau tidak gitu. Sih boleh. Selanjutnya
komunikasi massa. Dalam kasus ini, Nike X Kyrie Irving menggunakan media massa dan media sosial dalam komunikasi seperti Instagram, ya banyak eh, akun-akun yang share kalau misalnya Kyrie Irving sudah copot kontrak dengan Nike. Setelah itu ada ESPN yang mewawancarai dari pihak Nike dan Twitter yang dibuat meng-tweet kata-kata yang menyakitkan untuk pihak Nike. Ya mungkin itu sebenarnya dari hal kecil bisa jadi besar kehilangan uang banyak gitu ya. Hanya karena tweet yang menyakitkan hati, terus tidak vaksinasi, tidak bisa main di musim yang akan datang gitu. Sangat-sangat disayangkan. Nah, cuman yang saya herankan eh, itu sih kecerobohan Kyrie Irving saat nge-tweet dia bilang tidak ada kontribusi saat saat pembuatan Curry 8 dan ada sampahnya itu. Waduh, saya benar-benar kecewa sama Kyrie Irving, cuman tidak menutup kemungkinan saya tetap fans berat Kyrie Irving. Mungkin itu saja cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau eh, perilaku saya yang kurang baik, kurang bagus. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.